Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Memang, pria parubaya yang muncul di luar pintu itu Tang Yihong, paman Tang Wenbing ini. Pada awal Huaan berada di keluarga pertapa, Tang Yihong mencoba yang terbaik untuk mengatur hubungan antara dia dan Yan Dongsheng. Pada saat ini, Tang Yihong tiba-tiba datang ke sini. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Tang Yihong tahu bahwa dia ada di sini, itu pasti ada hubungannya dengan Yan Dongsheng dan keluarga Yan. Bahkan, Tang Wenbing sangat gugup. Alasan utama adalah bahwa Lin Ming di sini. Apalagi saat ini, Lin Ming hanya mengenakan sepasang celana boxer. Aku takut sulit bagi siapapun untuk melihat adegan tersebut tanpa berpikir tentang sesuatu antara pria dan wanita. Benar saja, pertama kalinya Tang Yihong melihat Tang Wenbing dan Lin Ming, dia hanya menatap wajah Tang Wenbing dan kemudian melirik ke atas dan bawah di Lin Ming. Lalu ia bertanya dengan dingin, "Anak laki-laki, siapa kamu?" Tentu, Lin Ming dapat melihat sentuhan permusuhan terhadap diri dari mata pria parubaya ini untuk pertama kalinya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Memang, untuk pertama kalinya, ia melihat kekuatan orang ini setengah baya, yang merupakan lantai 4 gas kondensat. Kekuatan ini, antara keluarga pertapa, sangat kuat. Tapi sekarang di depannya, itu tidak cukup untuk menyebutkan. Lin Ming tersenyum, "Nama saya Lin Ming." Petik 1. Apa? Kamu Lin Ming saat ini? Mata Tang Yihong melebar. Dia tampak ketakutan. Lalu ia melangkah kembali beberapa kali tanpa sadar. Tapi saat berikutnya, mata Tang Yihong tiba-tiba meledak rasa pembunuhan. Kemudian, kata dia kata demi kata, "Ternyata kau membunuh tunangan Bingbing Yan Dongsheng." Petik 1. Mendengar hal ini, Tang Wenbing mengatakan, "Paman, ketika Yan Dongsheng akan menjadi tunanganku tidak ada hal seperti itu." Petik 1. Bersenandung. Tiba-tiba ke arah Tang Wen Ham dingin, Tang Yihong menunjukkan sepasang tampilan pembunuh, mengatakan, "Anda gadis bau, semua hal, Anda membuat keluar, jika Anda mendengarkan paman pada waktu itu, lakukan Yan Dongsheng wanita, juga tidak akan memiliki hal-hal ini terjadi kemudian." Petik 1. Mendengar ini, Tang Wenbing tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Sebuah firasat buruk datang dari pikirannya. Dia mengatakan secara rahasia, itu karena munculnya musim dingin, Yan keluarga untuk menemukan masalah keluarga Tang. Pada saat ini, setelah mengatakan sesuatu untuk Tang Wenbing marah, Tang Yihong melihat Lin Ming dengan tampilan pembunuh. Bersenandung. Kemudian, Tang Yihong hanya mendengus, dan tanpa mengucapkan sepatah kata, ia meninju Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Lin Ming dapat melihat bahwa dengan tinju ini, Tang Yihong memiliki semua kekuatan 4 lapisan lapangan gas kondensat. Tentu, momentum tinju ini juga sangat cepat. Dengan suara siulan, tinju ini, seperti guntur dan listrik, pecah menjadi wajah Lin Ming. Tapi dalam menghadapi tinju Tang Yihong yang kuat, wajah Lin Ming tidak berubah sama sekali. Ketika ia melihat bahwa tinju itu akan memukulnya, dia hanya melangkah keluar dan langsung menendang Tang Yihong di perut. Ah! Dia mendengar jeritan yang keluar dari mulut Tang Yihong ini. Seluruh tubuh Tang Yihong juga terbang keluar. Dengan bang, ia jatuh ke tanah berat. Namun, demi hubungan keluarga antara Tang Yihong dan Tang Wenbing, Lin Ming tidak mengerahkan banyak usaha. Jika tidak, Tang Yihong tidak akan hanya terbang terbalik. Namun, melihat adegan seperti itu, Wenbing Tang tertegun dan berseru, "Paman." Petik 1. Kemudian, dengan kilatan bentuk tubuh, Tang Wenbing datang ke Tang Yihong dan segera membantunya. Secara alami, dia juga tahu bahwa Lin Ming kuat. Dia sedikit gugup dan khawatir dan bertanya, "Paman, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Bersenandung. Dan Tang Yihong hanya memotret di Lin Ming, dan kemudian adegan yang membuat Lin Ming cukup terkejut terjadi. Ini untuk melihat Tang Yihong tiba-tiba menyerahkan,
lalu mendengar cincin bang, Tang Yihong memiliki kipas tamparan ke wajah Tang Wenbing. Paman. Dalam sekejap, Tang Wenbing secara tidak sadar menutupi setengah wajahnya yang merah dan bengkak dengan cepat. Dia terlihat seperti seluruh orang tertegun. Dia hanya menatap Tang Yihong. Dalam sekejap, ada air mata di mata Wenbing bersenandung. Melihat ini, Lin Ming mendengus dingin dan melintas. Dia sudah datang ke Tang Yihong dan akan bertarung. Tang Wenbing dan Tang Yihong merasakan semangat membunuh Lin Ming untuk pertama kalinya, dan wajah mereka berubah tiba-tiba. Dan detak jantung Tang Yihong dengan ketakutan. Setelah dia secara tidak sadar melihat Sang Lin Ming, dia merasa bernafas berhenti pada saat itu. Lin Ming, hentikan. Juga ketakutan setelah, Tang Wenbing mempercepat untuk membuka mulut untuk berhenti. Dia tahu dengan jelas bahwa Lin Ming tiba-tiba meledak dengan semangat pembunuhan yang kuat. Jika dia tidak menghentikannya, Lin Ming akan tanpa ampun dan benar-benar membunuh Tang Yihong. Ini jelas merupakan hal terakhir yang ingin dia lihat. Karena dia berusia 14 tahun 10 tahun yang lalu dan melihat ayahnya mati di tangan Guren, seseorang selalu merawatnya, dan akhirnya membiarkannya keluar dari bayang-bayang kematian ayahnya. Orang ini, tentu saja, adalah Tang Yihong. Tang Yihong, dia hanya bersyukur. Bahkan sekarang, Tang Yihong tiba-tiba menamparnya, dan tidak ada kemarahan dan kebencian di hatinya. Untuk sesaat, Lin Ming berhenti, tetapi hanya ada cahaya dingin di matanya. Melihat Tang Yihong, dia berkata dengan dingin, "Saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal untuk mengapa Anda mengalahkan wanita saya. Kalau tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan membunuh Anda, saya akan langsung maim Anda." Ini adalah hal pertama yang membuat Tang Wenbing kaget. Sebelum Tang Yihong dapat berbicara, dia sudah berkata, "Lin Ming, jangan main-main." Kemudian dia meraih lengan Lin Ming dan menariknya ke kamar. Dia berkata dengan suara rendah, "Pakaianmu kering sekarang. Pergi dan kenakan pakaianmu dan tinggalkan di sini." Petik 1. Lin Ming memalingkan kepalanya dan menatap Tang Yihong sedikit, lalu dia melihat mata Tang Yihong bersinar dengan cahaya dingin, dan wajahnya biru. Setelah itu, kata Lin Ming ke Tang Wenbing, "Pamanmu memiliki niat buruk. Di depanku, dia berani menamparkan wajahmu. Begitu aku pergi, dia harus membunuhmu secara langsung." Petik 1. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, "Lin Ming, Anda terlalu banyak. Paman adalah orang yang paling mencintaiku. Dia tidak akan melakukan itu. Dia baru saja menamparkan wajahku. Dia pasti marah karena munculnya musim dingin." Petik 1. Dengan itu, Tang Wenbing menarik Lin Ming ke dalam kamar kecil. Kemudian dia mengambil pakaian dari mesin cuci. "Itu dicuci, dikeringkan, kamu memakainya dan keluar dari sini," katanya. Lin Ming mengambil alih pakaian dan celana panjang, menempatkan mereka dan berkata, "Bingbing, jika pamanmu benar-benar datang kepadamu karena Yan Dongsheng, aku tidak bisa pergi, dan aku tidak bisa menatapnya." Bab 562. Lin Ming, Anda, mendengar ini, Tang Wenbing tidak bisa membantu merasa sedikit marah. Lin Ming tampaknya menutup mata dan melanjutkan, "Pada kenyataannya, tidak berpikir tentang hal ini jelas bukan hal yang baik bagi pamanmu untuk datang kepada Anda. Ayo." Petik 1. Lalu Lin Ming memegang tangan Tang Wenbing ini, "Ayo, ikuti saya. Jangan main-main, Lin Ming. Biarkan aku pergi. Paman akan lebih marah ketika dia melihat Anda seperti ini." Ah. Petik 1. Berbicara tentang ini, Tang Wenbing tidak bisa tidak berteriak. Memang, tiba-tiba kilatan bentuk tubuh muncul di hadapannya. Itu Tang Yihong. Pertama kali saya melihat Tang Yihong, Tang Wenbing juga ingin menyingkirkan Lin Ming. Pada saat ini, wajah Tang Yihong adalah benar-benar jelek. Melihat Lin Ming, dia bertanya dengan dingin, "Pergi. Di mana Anda ingin mengambil Tang Wenbing?" Lin Ming juga tidak memberikan Tang Yihong baik tampilan, mengatakan, "Bingbing adalah seorang wanita,
saya ingin mengambil wanita saya ke tempat dengan Anda memiliki setengah hubungan sen. Petik 1. Untuk sesaat, Tang Yihong hanya memberikan mencibir, lalu memandang Tang Wenbing dan berkata, Bingbing, bagaimana aku memperlakukan Anda setelah ayahmu meninggal? Dapatkah Anda miliki saat ini tanpa aku? Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah Anda benar-benar ingin pergi dengan orang ini? Apakah Anda benar-benar ingin pergi dengan anak ini terlepas dari keselamatan keluarga Tang? Petik 1. Mendengar ini, hati Tang Wenbing ini bertepuk tangan sekali lagi, dan firasatnya menjadi lebih kuat. Dia berkata, jangan marah, Paman. Aku tidak akan pergi dengan siapapun. Jangan khawatir. Petik 1. Setelah berbicara dengan Tang Yihong, Tang Wenbing juga terlihat di Lin Ming. Ia tenggelam wajah dan dia terlihat sangat serius. Lin Ming, Anda melepaskan. Aku serius. Petik 1. Melihat ini, sejenak, Lin Ming hanya menatap Tang Wenbing. Setelah beberapa saat, dia melepaskan. Dia melihat tekad Tang Wenbing ini, jika ia terus melepaskan, Tang Wenbing benar-benar akan berubah wajahnya. Melihat bahwa Lin Ming melepaskan, Tang Wenbing secara alami merasa lega. Lalu ia bertanya Tang Yihong, ada apa, Paman? Ada apa dengan keluarga Tang? Bersenandung. Setelah ham dingin, Tang Yihong mengatakan, itu bukan karena Yan Dongsheng. Keluarga Yan telah mendorong kematian Yan Dongsheng pada Anda dan keluarga Tang. Seperti yang Anda tahu, antara keluarga pertapa, Yan keluarga menempati urutan ketiga dalam kekuatan. Keluarga Tang kita jauh di belakang kami. Sekarang keluarga Tang mendorong kematian Yan Dongsheng pada Anda. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yan Dongsheng, keluarga Tang telah datang untuk membuat masalah dan merugikan banyak dari murid keluarga Tang. Jika saya tidak meminta Anda untuk kembali, aku takut mereka tidak akan hanya menyakiti beberapa murid keluarga Tang. Petik 1. Ini, untuk sementara waktu, Tang Wenbing juga sedikit sebuah takut. Tanpa sadar, dia tidak bisa membantu melihat Lin Ming, pelakunya. Tampaknya dia bisa memahami pikiran Tang Wenbing ini. Lin Ming tersenyum dan berkata kepada Tang Yihong, Anda tidak perlu khawatir. Saya orang yang membunuh Yan Dongsheng. Biarkan saja Yan keluarga datang kepada saya secara langsung. Tang Yihong bersenandung dan berkata, itu ringan untuk mengatakan karena Anda masih menyadari bahwa Anda adalah pelakunya, kenapa kau tidak pergi langsung ke keluarga Yan dan berakhir dengan keluarga Yan? Untuk sesaat, Lin Ming menunjukkan jejak warna dijelaskan di matanya. Dia masih tidak terburu-buru dan berkata, itu oke untuk memberitahu Anda bahwa keluarga Yan telah datang kepada saya untuk membalas dendam pertama, dan juga telah bersatu dengan Fu Xinhui dari keluarga Fu. Oh, by the way, bahkan dua disembunyikan tetua Longmen dari keluarga Yi telah diundang keluar. Petik 1. Apa? Dua orang tua dari keluarga Yi. Mendengar ini, Tang Yihong tertegun pada awalnya, dan ia tidak percaya itu. Dia bersenandung dan berkata, jika ada gerbang naga tersembunyi sulung untuk membalas Anda, dan mereka masih dua, bagaimana bisa Anda masih berdiri di sini? Tang Wenbing mengatakan, Paman. Itu benar, dan, setelah jeda, Tang Wenbing ternyata sedikit pikirannya. Memang, jika ia dapat membiarkan Tang Yihong tahu bahwa Lin Ming kuat dan kuat, mungkin dia bisa mengubah sikapnya terhadap Lin Ming. Lalu ia berkata, apalagi, paman keempat Yan Dongsheng ini, Yan Mingyi, dibunuh oleh Lin Ming di depan dua Longmen tua yang tersembunyi dari keluarga Yi. Selain itu, dua disembunyikan tua Longmen ini tidak lawan Lin Ming sama sekali. Petik 1. Apa haha. Dalam keadaan linglung lagi, Tang Yihong merasa bahwa ia telah mendengar lelucon besar dan tertawa dan berkata, Tang Wenbing, apakah Anda benar-benar menipu pamanmu seperti orang bodoh ketika Anda mengatakan ini? Belum lagi dua tersembunyi Longmen tua, bahkan satu dapat membunuh anak itu langsung. Petik 1. Dengan itu, Tang Yihong juga melirik Lin Ming, dengan jejak penghinaan di matanya. Oh,
Apakah itu benar? Lin Ming adalah acuh tak acuh. Karena Anda melihat ke bawah pada saya begitu banyak, saya akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sebelum kata-kata itu terdengar, Lin Ming sudah menghantam Tang Yihong di dada. Apa yang kau lakukan, Lin Ming? Pada saat ini, wajah Tang Wenbing berubah putih dan ia terkejut. Lin Ming mengatakan, Bingbing, Anda tidak perlu khawatir, aku hanya membiarkan paman Anda melihat kekuatan nyata saya, jelas saya tidak akan menyakitinya. Benar saja, di bawah telapak Lin Ming, Tang Yihong langkah bolak-balik, hampir tidak dapat berdiri teguh, dan ingin mendapatkan di tanah, tapi dia tampak seperti dia tidak sakit sama sekali. Namun, ketika Tang Yihong berdiri kokoh, ia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi kaget ekstrim. Ketika ia melihat Lin Ming, suaranya tidak bisa membantu gemetar dan berkata, Anda, kekuatan Anda, apakah sebenarnya lantai 6 gas kondensat? Lin Ming mengangguk, itu benar. Kekuatan saya adalah 6 lapisan kondensat gas, 2 lapisan yang lebih tinggi daripada Anda. Sutra. Pada saat ini, tentu saja, Tang Yihong tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Pada saat ini, tampaknya ia tidak bisa membantu tetapi memikirkan sesuatu yang lain, tapi kemudian ia memikirkan sesuatu dan tidak bisa membantu mengatakan. Sejauh yang saya tahu, 2 tersembunyi longmen tetua dari keluarga Yi adalah Yi Xiang dan Yi Xifeng. Yi Xiang memiliki kekuatan 6 lapisan lapangan gas kondensat, dan Yi Xifeng memiliki kekuatan 7 lapisan lapangan gas kondensat. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan lapisan ke-6 dari lapangan gas kondensat, itu hanya bermain imbang dengan Yi Xiang. Bagaimana Anda, ini. Berbicara tentang ini, Tang Yihong tiba-tiba berseru. Memang, pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba bertepuk tangan, dan segera melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang. Sekilas, saya tidak tahu berapa banyak bayangan ada. Saya menggunakan kelapa ini untuk menakut-nakuti 2 longmen tua yang tersembunyi dari keluarga Yi. Mata Lin Ming juga menunjukkan jejak warna dijelaskan, melihat Tang Yihong, perlahan-lahan kata. Tang Wenbing juga mengatakan, Paman, apa Lin Ming mengatakan benar, saya melihat dengan mata saya. Sendiri di lengan saya ditembak dengan panah besi dengan Fu Xinhui, dengan itu, Tang Wenbing juga menunjuk Tang Yihong untuk luka diperban di lengan bawahnya. Bab 563 Tang Yihong melihat, dan cukup yakin, dia melihat bahwa lengan Wenbing Tang memang dibalut. Selain itu, dia mengatakan bahwa Wenbing Tang tidak akan pernah berbohong padanya, dan tentu saja dia tidak akan menipu dia saat ini. Karena itu, ia masih percaya kata-kata Wenbing Tang. Selain itu, Lin Minggang baru saja mengungkapkan keahliannya. Kekuatannya sangat menakjubkan. Pada saat ini, tidak ada keraguan tentang Lin Ming dan Tang Yihong. Dengan tangan Lin Ming, Anda dapat melihat telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Tang Yihong cukup yakin bahwa tidak ada telapak tangan yang mengerikan di keluarga tersembunyi, bahkan di gerbang naga tersembunyi. Tidak aneh bahwa 2 tetua longmen yang tersembunyi itu terkejut dengan langkah seperti itu. Pada saat ini, Tang Yihong bahkan tanpa sadar datang dengan sebuah ide. Saya khawatir gerbang-gerbang naga tersembunyi akan takut pada langkah Lin Ming. Pikirkan ini, Tang Yihong tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Memang, jika pemilik gerbang naga tersembunyi takut akan keberadaannya, di keluarga tersembunyi, pada dasarnya bisa berjalan secara horizontal. Tiba-tiba, Tang Yihong juga merasa bahwa keberadaan seperti itu harus ditarik ke sisinya. Memang, dalam pandangannya, tidak peduli apa keluarga Yan atau bahkan keluarga Yi, dia tidak perlu takut. Memikirkan hal ini, Tang Yihong meminta maaf dan berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, aku sangat marah tadi. Aku baru saja memindahkan tanganku padamu. Aku harap kamu tidak membawanya ke hati. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak. Petik 1. Lalu dia berkata sambil tersenyum, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda juga seorang penatua Bingbing. Karena Anda adalah penatua Bingbing,
Anda juga setua saya. Saya tidak akan peduli dengan hal kecil itu sekarang. Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Tang Yihong juga memikirkan sesuatu. Dia sangat bahagia, tetapi dia juga memikirkannya. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, dia meminta Tang Wenbing secara langsung. Bingbing, apakah Anda memiliki hubungan seperti itu dengan Lin Ming? Segera setelah pertanyaan ini keluar, Tang Wenbing segera memerah dan berkata dengan suara rendah, "Paman, saya bukan gadis kasual itu. Bagaimana saya bisa membuat masalah?" Tetapi apa yang tidak diharapkan oleh Wening Tang adalah bahwa dia melihat wajah Tang Yihong tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia bangkit dengan pandangan serius dan berkata kepadanya, "Bingbing, umur berapa sekarang? Jangan terlalu konservatif. Saya dapat melihat bahwa Lin Ming adalah pria yang baik. Anda memberi dirimu kepadanya. Paman berani untuk menjamin kepribadian dan kehidupannya. Ini benar-benar hal yang baik untukmu." Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia juga menunjukkan senyum ambigu di wajahnya dan berkata kepada Tang Wenbing, "Bingbing, pamanmu telah mengatakan itu. Apa yang kamu tunggu? Bagaimanapun, itu ada di rumahmu sekarang. Lebih baik berlari ke matahari ketika Anda memilih. Datang ke tanganku, hehe." Petik 1. Melihat tampilan murah Lin Ming dan tersenyum pada dirinya sendiri, Wenbing Tang benar-benar sedikit malu dan marah, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama, ada harapan samar di hatinya. Pikirkan ini, untuk sementara hati kecilnya tidak bisa membantu tetapi plop-plop untuk mempercepat irama. Melihat ini, Lin Ming secara alami dapat melihat bahwa Wenbing Tang berarti baginya saat ini. Melihat Wenbing Tang seperti ini, Tang Yihong, sebagai orang yang lewat, dipahami secara alami. Dia tertawa dan berkata, "Bingbing, paman memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan kembali padamu besok." Petik 1. Di akhir kalimat, Tang Yihong baru saja pergi. Tang Yihong menghilang begitu hanya bahwa Wenbing Tang terpana sejenak. Pada saat ini, Lin Ming menunjukkan tampilan yang sangat serius, berkata, "Bingbing, sekarang tidak ada orang lain, mari kita mulai bekerja." "Yah, bekerja. Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak tahu apakah itu karena aku terlalu gugup." Ketika saya mendengar kata-kata Lin Ming, Tang Wenbing tidak tahu sejenak. Lin Ming tidak bisa menahan senyum dan merentangkan tangannya. Dia meletakkan lengannya di sekitar pinggang ramping Tang Wenbing dan berkata, "Bingbing, apa yang harus kita lakukan?" Kali ini, Tang Wenbing secara alami menjawab. Tetapi melihat bahwa sesuatu akan terjadi dengan Lin Ming, kegugupan Wenbing jauh lebih dari harapannya. Kemudian otaknya berwarna putih, dan dia tidak bisa menahan hati-hati berkata, "Lin Ming, aku tidak menginginkannya denganmu." Petik 1. Hei, hei. Lin Ming tertawa, dan kemudian memberi Tang Wenbing seorang putri pelukan. Ini membuat Tang Wenbing menjerit. Dia berkata dengan marah, "Lin Ming, kamu bajingan, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Petik 1. Saat dia berteriak, Tang Wenbing berjuang keras, menendang kakinya yang panjang. Dia tidak tahu berapa kaki yang dia tendang. Dia hampir menendang Lin Ming beberapa kali. Lin Ming membiarkan Tang Wenbing berjuang, dan kemudian menutup pintu terlebih dahulu. Setelah flash, dia memasuki kamar tidur. Sekitar 1 jam kemudian, meskipun Wenbing Tang masih sangat puas, melihat bahwa Lin Ming masih murah, dia menendangnya dan ingin mengusirnya dari tempat tidur. Tapi mata cepat Lin Ming dan tangan cepat menangkapnya dengan pergelangan kaki. Kemudian Lin Ming menjangkau tangannya dan menarik Tang Wenbing ke dalam pelukannya. Kemudian Lin Ming berbisik di telinga Tang Wenbing, "Bingbing, mulai sekarang, Anda secara resmi wanita Lin Ming saya. Tidak peduli apapun masalah yang Anda miliki, Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Tampaknya seluruh tubuh berada di lengan Lin Ming, dan Tang Wenbing secara alami merasakan rasa aman. Dia mengangguk tanpa sadar, "Lin Ming, aku percaya padamu, ah."
Petik 1. Tapi hanya sedikit pindah untuk mengatakan sepatah kata pun, Tang Wenbing tiba-tiba berseru, itu untuk melihat Lin Ming tangan orang ini, dan mulai tidak jujur. Bersenandung. Dengan teriakan, Tang Wenbing grunts, dan segera meninggalkan lengan Lin Ming untuk bangun dari tempat tidur. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah, dia tidak bisa menahan tangisan. Memang, ini adalah pertama kalinya. Dia merasakan sedikit rasa sakit. Apa yang kamu lakukan, Lin Ming? Pada saat ini, Lin Ming meraih tangannya dan meraih pergelangan tangannya, yang membuatnya melonjak secara tidak sadar. Namun, begitu dia mengatakan sepatah kata pun, Tang Wenbing merasa bahwa jejak napas hangat keluar dari ujung jari Lin Ming, yang membuatnya merasa nyaman untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya juga tampaknya melayang, untuk terbang secara umum. Ah, sangat nyaman. Petik 1. Tidak bisa membantu, Tang Wenbing juga diam-diam memanggil ah. Lin Ming tertawa, Bingbing, apakah kamu masih merasakan sakit sekarang? Tanpa berpikir, Tang Wenbing keluar, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit sama sekali, dan itu sangat nyaman. Petik 1. Senyum Lin Ming lebih ambigu, berkata, karena kamu sangat nyaman, maka kita mungkin melakukannya lagi. Petik 1. Oh tidak. Segera berteriak, Tang Wenbing juga hanya melompat dari tempat tidur, dengan cepat mengenakan pakaian. Melihat ini, Lin Ming tidak punya pilihan selain menyerah. Kemudian dia secara tidak sadar melihat situasi di tubuhnya dan tertegun. Bab 564. Yah, bagaimana situasinya? Untuk sesaat, wajah Lin Ming juga menunjukkan jejak kekhawatiran. Memang, pada saat ini, 6 bintik-bintik kecil bawaan Qi di tubuhnya tidak sederhana bintik-bintik cahaya kecil, tetapi menunjukkan semacam hijau muda. Sejujurnya, Lin Ming tidak bisa tidak merasa tiba-tiba. Memang, bukankah ini hanya cahaya hijau muda dari cabang aneh sebelumnya? Lin Ming tidak berharap bahwa 6 bintik-bintik kecil di tubuhnya berubah menjadi warna ini. Tidak heran sebelumnya, ketika Wen Bintang diperlakukan dengan obat-obatan dan racun, ketika dia menggenggam lengannya, cahaya hijau ringan tiba-tiba muncul di tempat di mana dia tertangkap. 6 bintik-bintik cahaya kecil di tubuhnya telah berubah menjadi cahaya hijau muda ini. Untuk sesaat, meskipun Lin Ming tidak mengerti mengapa perubahan ini terjadi, dia juga tahu bahwa itu adalah hal yang baik baginya. Pertama, dari situasi sebelum Wen Bintang, kita dapat melihat bahwa cahaya hijau muda ini dapat detoksifikasi. Kedua, dia tiba-tiba datang. Tidak heran dia memiliki kekuatan lantai 6 ladang gas kondensat, tetapi itu membuatnya merasakan kekuatannya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi juga setara dengan kekuatan lantai 8 bidang gas kondensat. Lin Ming, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat bahwa Lin Ming ingin bangun dari tempat tidur, Tang Wenbing sedikit khawatir. Lin Ming tertawa, haha, hal yang baik, hal yang hebat. Petik 1. Lalu dia menatap Wenbing dan berkata, benda yang hebat terjadi pada saya. Jadi, Bingbing, haruskah kita merayakan? Tang Wenbing secara tidak sadar aleng, rayakan. Ya, untuk merayakan. Petik 1. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Ming bergegas ke Tang Wenbing. Ah, Lin Ming, you hooligan, you beast, you asshole, wuwuwuwu. Untuk sesaat, Tang Wenbing berteriak, tetapi segera, mulutnya diblokir, dan dia hanya bisa membuat suara-suara yang tidak jelas. Pada saat yang sama, menghadap ofensif yang kuat dari Lin Ming, dia segera jatuh ke musuh. Ketika lebih dari 1 jam berlalu, Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata. Sepasang tinju kecil juga berdebar dan berdebar di dada Lin Ming. Lin Ming, kamu hooligan, kamu binatang buas, kenapa kamu tidak mati? Namun, Lin Ming dapat melihat bahwa Wen Bintang tidak benar-benar marah meskipun ia memarahi. Pada saat yang sama, Lin Ming dapat melihat bahwa Wen Bintang bahkan lebih indah setelah dibasahi oleh awan dan hujan. Kulitnya putih dan merah. Saya tidak tahu seberapa baik itu.
Pada saat ini, Lin Ming secara alami menikmati dirinya sendiri. Dia berkata dengan senyum, "Hei, aku tidak tahu siapa yang lebih gila dariku sekarang." Petik 1. Tiba-tiba, Wen Bintang terdiam. Wajahnya yang jernih itu semerah sebuah apel. Lalu dia melompat dari tempat tidur dan mengenakan dirinya lagi. Maka dia tidak berani berbicara lagi dan berlari keluar dari kamar. Dia tidak dapat menjamin bahwa Lin Ming akan melakukannya untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, Lin Ming juga bangun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. "Bingbing, istirahat yang baik di rumah. Aku akan pergi dulu. Menjamu besok pagi, dan kemudian kita akan pergi ke keluarga pertapa." Akhirnya, Lin Ming berkata dan pergi. Lin Ming tidak tahu adalah Wu Lianzong pergi untuk menemukan Wu Zonghua. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tiba-tiba melihat penampilan Wu Lianzong, wajah Wu Zonghua menjadi jelek untuk pertama kalinya, dan sinar kebencian melintas di matanya. Wajah Wu Lianzong dengan senyum, "Berapa tahun, aku datang untuk melihat kakaknya seharusnya tidak bersenandung." Dengan ham yang dingin, kata Wu Lianzong dengan sarkastik, "Awalnya, Anda masih berpikir saya kakak Anda, saya tidak berani menjadi." Petik 1. Wu Lianzong menghela nafas, "Saudaraku, sudah lebih dari 30 tahun. Sekarang sudah berakhir, biarkan saja. Kenapa kamu masih membencinya?" Kata-kata ini tampaknya mengingatkan Wu Zonghua dari beberapa peristiwa masa lalu, dan sentuhan kesedihan melintas di matanya. Kemudian, Wu Zonghua hanya berkata langsung, "Kamu tidak bisa pergi ke tiga harta karun tanpa apa-apa. Wu Lianzong, apapun yang kamu datangi, aku tidak berpikir itu baik. Pergilah. Saya bukan lagi anggota keluarga Wu dari keluarga Hermit. Tidak peduli apa yang Anda miliki, itu tidak ada hubungannya dengan saya." Petik 1. Wu Lianzong tampak sangat sabar dan berkata perlahan, "Saudaraku, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Aku minta maaf untukmu, tetapi jika aku kembali ke tahun itu, aku masih akan membuat pilihan yang sama. Aku tidak akan menyesal." The Ghost Messenger, musuh gerbang naga tersembunyi, jatuh cinta padanya dan meminta kami untuk menyerahkannya. "Jika tidak, kita akan menghancurkan keluarga Wu." Wu Lianzong, tutup mulut. Petik 1. Dengan minuman dingin, Wu Zonghua memiliki tampilan yang rumit di matanya. Ada rasa sakit, kebencian dan ketidakberdayaan. Setelah minum dingin, Wu Zonghua tidak ingin melihat Wu Lianzong lagi. Dia berbalik dan berjalan menaiki tangga. Ketika dia datang ke tengah jalan, Wu Lianzong tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Kemudian dia mendengar Wu Lianzong berkata dengan suara yang tenang, "Elder Brother, karena Anda tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi pada tahun-tahun itu, saya tidak akan mengatakannya." Tetapi The Ghost Messenger muncul lagi. Kali ini, target dari Ghost Messenger adalah cucu perempuan Anda, Wu Sunyi. Saat berikutnya, Wu Zonghua juga memalingkan kepalanya, menatap Wu Lianzong dan bertanya, "Mengapa Messenger Ghost tiba-tiba menemukan Sun Yi?" Wu Lianzong berkata dengan samar-samar, "The Ghost Messenger sangat kuat dan maha kuasa. Mengapa dan bagaimana mereka menemukan cucu perempuanmu?" "Mereka tidak mengatakan, tidak ada yang tahu aku datang kepadamu." Setelah jeda, Wu Lianzong memedok matanya dan kemudian berkata, "Alasan mengapa saya datang kepada Anda adalah memberitahu Anda ini saya tidak ingin tragedi itu terjadi lagi, jadi saya ingin membawa Anda dan Sunyi kembali ke keluarga Wu, keluarga Hermit untuk sementara waktu." Wu Zonghua mencibir dan berkata, "Wu Lianzong, bagaimana menurutmu? Jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya. Kamu ingin menipu aku dan Sunyi untuk pergi ke rumah Wu, dan kemudian memberikan Sunyi ke Messenger Ghost Wu Lianzong. Aku memberitahumu bahwa jika kamu mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil Sunyi." Setelah jeda, Wu Zonghua memikirkan sesuatu, juga, "Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa sekarang Sunyi dilindungi oleh tunangannya Lin Ming. Jika Anda berani membuat ide Sunyi,
Lin Ming tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 1. Pada saat ini, Wu Lianzong juga tersenyum dingin. Saudaraku, betapa kuatnya utusan hantu itu, kamu tidak tahu. Bahkan pemilik gerbang naga tersembunyi itu terluka oleh hantu utusan. Hantu utusan memaksa keluarga tersembunyi untuk menyerahkan saudara iparnya. Memang, saya mengakui bahwa Lin Ming juga sangat kuat, tetapi dia jauh lebih buruk daripada Gater gerbang naga tersembunyi. Bahkan Gater gerbang Hidden Dragon terluka oleh Messenger Ghost. Jika Lin Ming melawan Messenger Ghost, dia akan mati. Petik 1. Untuk sesaat, Wu Zonghua tidak berbicara. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bab 565 Wu Lianzong juga tidak berbicara. Dia terlihat sangat sabar dan sedang menunggu Wu Zonghua berbicara. Setelah beberapa saat, Wu Zonghua berkata, karena Messenger Ghost sangat kuat, bagaimana saya bisa mengambil sunyi ke keluarga Wu? Bagaimana saya bisa bersembunyi? Messenger Ghost akan memaksa keluarga Wu untuk memberi Anda sunyi kepada Anda. Untuk sesaat, ada senyum di wajah Wu Lianzong. Dia berkata perlahan-lahan, lebih dari 30 tahun yang lalu, The Ghost Messengers langsung memaksakan keluarga Wu, dan tidak ada seorang pun di keluarga Wu adalah lawan dari The Ghost Messengers, jadi mereka harus membiarkan The Ghost Messengers berantakan. Dari sini, Wu keluarga telah belajar pelajaran. Dalam lebih dari 10 tahun, kami telah meminta keluarga Fu untuk membangun ruang bawah tanah, dan kemudian mengatur mekanisme yang sangat kuat. Saya dapat menjamin bahwa jika The Ghost Messengers masuk ke keluarga Wu lagi, The Ghost Messenger tidak akan pernah kembali. Saya tidak melebih-lebihkan. Pemilik ruang bawah tanah ini telah mengalami teknik mekanisme sendiri. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, Wu Lianzong menantikannya dan berkata, jadi, saudara, ini adalah cara yang paling bijak dan benar untuk mengambil Wu Sunyi ke rumah Wu untuk sementara waktu. Jika tidak, Wu Sunyi, hentikan. Tapi Wu Zonghua tiba-tiba terganggu dengan minuman dingin dan berkata dengan dingin, aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu terjadi lagi. Pada saat yang sama, saya tidak akan membawa Sunyi ke rumah Wu. Sekarang Sunyi dilindungi oleh Lin Ming. Saya memiliki kepercayaan besar pada Lin Ming. Setelah jeda, Wu Zonghua memberikan perintah kasar dan berkata, saya tidak menerima orang luar. Anda bisa pergi sekarang. Petik 1. Wu Zonghua, kamu, sejenak, Wu Lianzong tidak sabar dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, seolah-olah siap bertarung. Tetapi akhirnya, ketika sosok Wu Zonghua menghilang di sudut, dia masih berdiri diam, tetapi matanya juga menyalakan cahaya dingin. Wu Zonghua, karena kamu tidak bersulang, jangan salahkan aku karena melakukan sesuatu, ham. Petik 1. Dengan ham dingin, Wu Lianzong pergi dengan flash. Pada saat ini, di luar perusahaan grup Pengyu, sebuah truk melaju ke gerbang. Seorang pria di overall keluar dari mobil, mengangkat seember air dari mobil satu persatu, dan kemudian pergi ke gedung. Seorang penjaga keamanan di pintu melihatnya, menghentikannya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku akan membawa air ke perusahaan, kata pria itu sambil tersenyum, kamu kirimkan air. Penjaga keamanan memandang pria itu dengan kewaspadaan di matanya, dan kemudian berkata, bukankah Xiao Zhang yang datang untuk mengirimkan air? Pria itu berkata, Xiao Zhang memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Saya akan mengambil hari libur untuknya. Saya juga seorang karyawan. Lihat. Petik 1. Kemudian pria itu mengeluarkan kartu karyawan dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. Penjaga keamanan memandangnya, tetapi tidak melihat sesuatu yang salah. Pada akhirnya, dia harus membiarkan pria itu mengirim air. Akhirnya, ketika pria itu akhirnya memasukkan semua air minum kemasan ke dalam gedung, pria itu secara alami pergi. Pada saat ini, ekspresi pria itu tidak berubah. Ada cahaya dingin di matanya, dan dia berkata, Lin Ming, kamu menghancurkan 3 klonku,
dan untuk pertama kalinya membuat aliansi kehancuran dunia menderita kerugian. Saya akan menunjukkan kepada Anda metode saya. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu bahwa ketiga pria itu hitam itu telah menyelinap ke kota Haizu dan mulai bertarung. Setelah dia meninggalkan kediaman Tang Wenbing, dia pergi ke keluarga Zheng dan mengambil beberapa herbal. Memang benar bahwa pil konsentrasi sebelumnya semuanya hancur di tangan ketiga orang di Black yang membunuh mereka terlebih dahulu. Namun, refiner real racun mayat, racun etsa tulang dan racun gu masih tidak memiliki petunjuk. Mereka tidak yakin bahwa pihak lain akan melakukannya lagi, jadi tentu saja mereka harus mempraktikkan beberapa pil konsentrasi untuk berjaga-jaga. Segera, Lin Ming juga mengambil obat yang cukup dari alat kedokteran Zheng. Selama periode ini, Lin Ming secara khusus mencari cabang untuk melihat apakah mereka dapat menyebabkan metode pernapasan beroperasi secara aktif, tetapi ia tidak menemukannya. Ketika ia sampai di rumah, Lin Ming mulai memperbaiki pil. Jelas, dengan pengalaman penyulingan 108 pil semangat terakhir kali, kecepatan penyulingan Lin Ming kali ini lebih cepat. Mungkin tidak lebih cepat, dapat dikatakan bahwa itu adalah menakjubkan. Hanya dalam waktu 2 jam, kami menyempurnakan 50 pil. Kau tahu, terakhir kali ia halus 108 pil, itu membawanya 2 hari. Sekarang hanya 2 jam, dan kami telah membuat 50 pil. Ini tidak luar biasa. Yah, sangat baik, sangat baik. Petik 1. Melihat pil konsentrasi, Lin Ming tidak dapat membantu mengangguk kepalanya. Memang, kualitas 50 pil ini adalah 90% dan tidak ada pengecualian. Lalu ia menyingkirkan pil. Lin Ming beristirahat tanpa penundaan. Pada saat yang sama, ia meletakkan metode pernapasan ke dalam operasi. Sebelum aku tahu itu gelap. Kemudian Wu Sunyi dan Bai Muyu pulang setelah bekerja, dan mereka bisa merasakan Lin Ming berlatih di kamar tidurnya tanpa mengganggu. Waktu berlalu. Hari menyala lagi. Pagi-pagi, jeritan desibel sangat tinggi memecah keheningan rumah. Tentu, Lin Ming membuka matanya untuk pertama kalinya. Memang, dia secara alami bisa mendengar bahwa itu adalah suara Bai Muyu, yang penuh kepanikan dan kebingungan. Tampaknya Bai Muyu telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Kau tahu, Bai Muyu tidak lagi orang biasa. Dia memiliki kekuatan 9 sutra ki. Bahkan jika dia benar-benar memenuhi beberapa praktisi seni bela diri lebih kuat saat ini, dia tidak akan membuat seperti takut suara. Selain itu, Bai Muyu juga di kamar tidur Wu Sunyi ini. Kekuatan Wu Sunyi ini bahkan lebih kuat. Dia adalah 3 tier di alam. Bahkan jika Bai Muyu benar-benar memenuhi bahaya, Wu Sunyi tidak akan berdiri. Bahkan, hal yang paling penting adalah bahwa Lin Ming merasa sejenak. Di kamar tidur Wu Sunyi ini, tidak ada napas selain nafas Wu Sunyi dan Bai Muyu. Ketika Lin Ming memikirkannya sedikit, beberapa teriakan terus keluar, dan itu juga Bai Muyu. Selain itu, Lin Ming secara alami dapat mendengarnya. Suara itu dapat dianggap sebagai teriakan histeris Bai Muyu ini. Hal ini tidak dapat berpura-pura. Apa masalahnya? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pada saat ini, tubuhnya secara alami berkelebat dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah masuk kamar tidur Wu Yangi ini. Ketika Lin Ming menatap sejenak, dia tidak bisa membantu menunjukkan tampilan keheranan. Adapun Bai Muyu dan Wu Sunyi, belum lagi wajah mereka yang sangat putih. Mereka tidak memiliki warna darah. Memang, dalam posisi ketiak Bai Muyu ini, lengan yang lain tumbuh. Begitu aku melihatnya, aku tahu bahwa lengan ini benar-benar tidak palsu. Ini adalah sebagai besar sebagai lengan bayi. Itu benar-benar hidup dan keluar dari ketiak Bai Muyu ini. Lin Ming melirik tubuh Bai Muyu lagi, tapi ia tidak menemukan kondisi abnormal. Bab 566. Tampaknya karena penampilan Lin Ming, Wu Sunyi secara tidak sadar tenang, tetapi matanya masih berkedip dengan jejak ketakutan,
mengatakan, "Lin Ming, ada apa dengan Muyu?" Seberapa tiba-tiba lengannya muncul dari ketiaknya semalam. Petik 1. Lin Ming mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan napas lega, "Istri, Muyu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tahu, aku seorang dokter ajaib. Tidak ada penyakit aneh aku tidak bisa menyembuhkan." Dengan itu, Lin Ming sudah pergi. Dia meraih pergelangan tangan Bai Muyu dan merasakan denyut nadinya dengan hati-hati. Mata Bai Muyu masih menunjukkan tampilan panik dan suaranya bergetar. Lin Ming, ada apa? Bagaimana aku tiba-tiba menumbuhkan lengan? Apakah aku menjadi monster? Apakah aku akan mati? Jangan khawatir, aku ada di sini. Bahkan jika kamu menginginkan sesuatu, kamu akan baik-baik saja." Lin Ming terus berdenyut dengan hati-hati dan memberi Bai Muyu tampilan yang meyakinkan. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak bisa menahan bertepuk tangan di hatinya. Memang, di bawah pemeriksaannya yang cermat, tidak ada situasi abnormal di tubuh Bai Muyu. Kekuatan Bai Muyu sekarang 9 kekuatan sutra Qi. Napas 9 kekuatan Qi Sutra sangat normal di tubuh Bai Muyu. Tapi Lin Ming tampak kasual dan bertanya, "Muyu, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Melihat bahwa Lin Ming selalu tenang, Bai Muyu tampaknya merasa lega dan tenang darinya. Secara alami, wajahnya jauh lebih baik. Dia berkata, "Saya ingin mengejar Anda sesegera mungkin, jadi saya telah bekerja keras untuk berlatih sihir, dan itu sangat mulus. Tidak ada situasi abnormal. Saya tidak tertidur sampai pagi-pagi sekali. Saya ingat bahwa ketika saya tertidur, saya tidak punya masalah." "Istri, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh tentang Muyu?" Lin Ming juga bertanya kepada Wu Sunyi. Wu Sunyi serius memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Muyu tidak memiliki situasi abnormal, semuanya sama seperti biasanya." Pada saat ini, agar tidak membiarkan Wu Sunyi dan Bai Muyu khawatir, Lin Ming tidak mengajukan pertanyaan lagi. Bahkan, dia tidak bisa merasa sedikit gugup. Memang, di bawah denyut nadi seperti itu, dia masih belum menemukan kelainan di tubuh Bai Muyu. Tiba-tiba, ada gerakan di hati Lin Ming. Secara alami, dia memikirkan 6 tempat cahaya di tubuhnya yang telah mengubah warna mereka. Kemudian Lin Ming melepaskan tangannya dan mengeluarkan jari untuk menyentuh lengan baru Bai Muyu. Lin Ming juga bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Bai Muyu mengerutkan kening, "Tidak ada perasaan, tidak ada perasaan. Meskipun lengan ini tampaknya tumbuh dari ketiakku, aku merasa itu bukan milikku." Petik 1. Oh. Mendengar kata-kata Bai Muyu, Lin Ming tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Dengan cara ini, meskipun lengan ini tumbuh dari tubuhmu, itu bukan milik tubuhmu. Kalau tidak, kamu tidak akan merasa." Berbicara tentang hal ini, Lin Ming juga berkata kepada Bai Muyu dengan senyum santai, "Muyu, dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Petik 1. Meskipun dia mengatakan itu, pada kenyataannya, masih ada sedikit ketegangan di Lin Mingxin, dan kemudian dia mencoba memasukkan sedikit Qi alami dengan cahaya hijau muda ke lengan yang baru tumbuh. Ini, momen berikutnya, ekspresi Lin Ming bukan dari kondensasi. Memang, dengan cahaya hijau muda dari bawaan Qi, input, lengan panjang baru ini, tiba-tiba keluar dari jejak gas hitam. "Ah, Lin Ming, apa yang terjadi?" White Murain tidak bisa tidak berseru, seberapa tiba-tiba keluar jejak gas hitam. Sejenak, Lin Ming tidak berbicara, dan wajahnya sedikit lebih bermartabat. Memang, Lin Ming merasa sangat jelas bahwa udara hitam tidak penuh dengan Qi atau Qi alami, atau penuh dengan dan Qi, atau gas beracun. Apa gas hitam ini? Setelah menonton untuk sementara waktu, Lin Ming terasa lebih dan lebih bermartabat. Namun, agar tidak membiarkan Wu Sunyi dan Bai Muyu terlalu khawatir, dia masih terlihat sangat santai, dan kemudian berkata, "Istri, Muyu, kamu tidak perlu khawatir. Itu hanya hal kecil untukku." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming juga mendesak metode pernapasan. Benar saja,
Di bawah stimulasi metode pernapasan, kibawaan di dalam tubuh juga berlari dengannya. Ini adalah untuk melihat lebih banyak cahaya hijau yang keluar dari ujung jari Lin Ming dan mengalir ke lengan yang baru tumbuh. Ah, ini lebih kecil. Petik 1. Pada saat berikutnya, wajah Bai Muyu penuh kejutan. Memang benar bahwa lengan baru semakin kecil karena cahaya hijau yang lebih ringan keluar. Tetapi pada saat yang sama, gas hitam itu juga menjadi semakin banyak. Pada saat ini, Lin Ming secara alami mengerti bahwa alasan mengapa Bai Muyu tiba-tiba tumbuh lengan adalah bahwa ki hitam ini adalah pelakunya. Dan pada saat ini, Lin Ming benar-benar lega. Memang, cahaya hijau muda tampaknya menjadi musuh alami gas hitam, membentuk aperture satu persatu yang melingkari semua gas hitam. Muyu tidak perlu khawatir. Dalam 3 atau 4 menit, lengan ini akan menghilang. Lin Ming berkata dengan mudah. Yah, Bai Muyu benar-benar lega dan mengangguk. Melihat ini, Wu secara alami mengambil helaman panjang. Memang, seseorang yang tiba-tiba tumbuh lengan di bawah ketiaknya semalaman. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Wu Sunyi dan Bai Muyu juga tahu bahwa meskipun mereka bukan orang biasa saat ini, tetapi untuk Lin Ming, mereka akan bingung untuk pertama kalinya. Benar saja, ketika hampir 4 menit berlalu, dengan pengoperasian metode pernapasan yang terus-menerus, lampu hijau terang juga terus muncul. Lengan baru ini, akhirnya benar-benar menghilang. Posisi ketiak Bai Muyu juga pulih seperti sebelumnya. Bai Muyu masih tidak bisa tidak melihat dan menyentuh. Ketika dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa tidak ada kelainan, dia benar-benar yakin. Memang, ketiak tiba-tiba tumbuh dari lengan, jadi setelah estimasi juga tidak perlu pergi untuk melihat seseorang. Pada saat ini, wajah Lin Ming tampaknya masih tenang, tetapi hatinya sudah berada dalam kondisi kekhawatiran. Dia melihat gas gelap yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hijau muda. Cahaya hijau muda dari cabang misterius dan aneh sangat misterius dan aneh, tetapi juga sangat kuat. Tetapi sekarang tampaknya gas-gas hitam ini hanya dapat dikelilingi dan tidak dapat dihilangkan. Bab 567. Untuk sesaat, Lin Ming hanya melihat udara hitam, dan metode pernapasan di tubuhnya berlari. Setelah beberapa saat, Lin Ming tiba-tiba merasakan sedikit kedinginan. Untuk sesaat, benjolan angsa keluar. Wajah Lin Ming sedikit berubah. Tampaknya gas hitam tidak sederhana. Lin Ming, apa yang harus kita lakukan dengan gas hitam? Pada saat ini, Wu juga memikirkan kunci masalahnya. Memang, Lin Ming tahu betul bahwa dia tidak dapat menjalankan metode pernapasan sepanjang waktu. Selalu ada saat-saat ketika dia berhenti untuk beristirahat. Ketika cahaya hijau muda menghilang, udara hitam secara alami akan memancar. Pada saat itu dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Berpikir seperti ini, Lin Ming tiba-tiba bergerak di hatinya. Memang, sebelumnya, ia bahkan menghirup racun etsa tulang langsung ke tubuhnya, dan kemudian dia melarutkan semuanya di bawah pengoperasian metode pernapasan. Apalagi kekuatannya juga menembus lapisan. Yah, patut dicoba. Saya tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini, jadi Lin Ming harus mencoba. Mungkin, setelah melarutkan gas hitam, kekuatan kita akan menembus lagi, yaitu, dari lapisan ke-6 medan gas kondensat ke lapisan ke-7 bidang gas kondensat. Sekarang dia telah membuat keputusan seperti itu, Lin Ming tidak ragu lagi dan membuka mulutnya sedikit. Melihat ini, Wu Sunyi dan Bai Muyu terkejut pada saat yang sama. Bai Muyu juga berseru, Lin Ming, jangan khawatir. Udara hitam itu mengerikan. Itu membuatku menumbuhkan lengan. Jika kamu menelannya, akan tiba-tiba menumbuhkan kepala. Lin Ming lebih baik hati-hati. Wu Merokoki juga tidak bisa membantu mengatakan. Bukan Lin Ming. Petik 1. Pada saat ini, ada tangisan kejutan. Untuk pertama kalinya, Lin Ming, Wu Sunyi dan Bai Muyu juga bisa memberitahu suara siapa itu.
Itu Wu Lianzong. Tapi sudah terlambat melihat Lin Ming mengambil sedikit napas. Udara hitam tiba-tiba berubah menjadi garis hitam dan terbang langsung ke mulut Lin Ming. Sehat. Wu Lianzong tertegun dan menatap Lin Ming dengan berekspresi seperti hantu. Saat berikutnya, dia juga tiba-tiba datang ke sesuatu seperti, wajahnya memancar dengan warna gugup, bentuk tubuhnya melintas, dan dia sudah terhalang di depan Wu Sunyi. Kemudian dia juga berkata dengan tergesa-gesa, "Sunyi, keluar dari sini." Petik 1. Untuk sesaat, Wu Sunyi sepertinya tidak ingin pergi sama sekali. Sebaliknya, dia gugup dan khawatir. Dia melihat Lin Ming. Pada saat yang sama, mata Bai Muyu secara alami jatuh pada Lin Ming. Memang benar bahwa ketika semua udara hitam tersedot ke dalam tubuhnya, meskipun Lin Ming sudah membuat persiapan dan meletakkan metode pernapasan menjadi operasi penuh, dia tidak bisa menahan rasa dingin. Rasanya seperti dia telah menelan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Ini dingin, juga tiba-tiba meledak di tubuhnya. Saat itu, bahkan sumsum tulangnya tampak beku. Untungnya, perasaan semacam ini hanya waktu yang singkat lebih dari 1 detik. Ketika dalam metode pernapasan di bawah pengoperasian pintu, perasaan seperti ini juga akan hilang. Tapi kemudian, ada adegan aneh untuk Lin Ming. Adalah untuk melihat bahwa metode pernapasan tidak melarutkan udara hitam, tetapi secara langsung berkonsentrasi dan mengembun semua udara hitam. Kemudian, terburu-buru menuju 6 titik hijau muda dan dengan cepat menggantikan salah satunya. Sehat. Penampilan adegan seperti itu, bagaimana tidak membiarkan Lin Ming merasa aneh untuk pertama kalinya, tetapi juga bingung. Apa itu udara hitam? Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Pada saat ini, saya telah memperhatikan perubahan Lin Ming, tetapi saya dapat melihat bahwa Lin Ming tidak memiliki masalah sama sekali. Wu Sunyi dan Bai Muyu secara alami lega. Tapi mata Wu Lianzong melebar, penuh ketidakpercayaan, dan dia bergumam, bagaimana mungkin, itu tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Bocah ini telah menelan banyak gas gelap. Bagaimana dia bahkan tidak memiliki situasi abnormal. Petik 1. Oh, udara kegelapan. Setelah mendengar murmur Wu Lianzong dengan jelas, Lin Ming secara alami bergerak di dalam hatinya dan menatap Wu Lianzong. Kemudian, secara alami, Lin Ming cukup tertarik dan bertanya, apa roh gelap ini, seni bela diri yang lebih tua? Tiba-tiba mendengar pertanyaan Lin Ming, Wu Lianzong kembali ke akal sehatnya, tetapi dia masih memandang Lin Ming dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Lalu dia berkata, Ki gelap sebenarnya hal yang sama dengan Ki Jin, bawaan Ki dan Ki. Namun, Ki gelap hanya ada dalam tubuh makhluk jahat, yang benar-benar berlawanan dengan nafas praktisi seni bela diri kita. Petik 1. Setelah jeda, Lianzong menatap Lin Ming dengan kejutan di matanya dan berkata, jadi, begitu seorang praktisi seni bela diri menghirup udara gelap, napasnya akan bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan konflik satu sama lain dan menghasilkan konflik. Mereka yang ringan akan menjadi jahat, dan mereka yang berat akan mati di tempat. Sekali waktu, bahkan pemilik gerbang naga tersembunyi itu terluka dalam gelap. Tetapi, pada titik ini, Wu Lianzong masih memandang Lin Ming, seolah-olah dia ingin melihat sesuatu dari Lin Ming. Lin Ming sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan Wu Lianzong. Dia tidak berharap bahwa Ki hitam ini napas yang sama dengan kekuatan Ki, bawaan Ki dan Ki. Tidak heran mereka begitu aneh dan kuat. Tentu saja, Lin Ming juga tahu bahwa alasan mengapa Ki gelap ini tidak menyakitinya adalah karena metode pernapasan. Adapun keberadaan metode pernapasan, Lin Ming tidak akan mengungkapkannya kepada Wu Lianzong. Jadi dia terlihat serius dan berkata, mungkin aku tidak takut pada kegelapan karena konstitusi khususku. Petik 1. Untuk sesaat, Wu Lianzong memikirkannya, tetapi dia tidak bertanya. Pada saat ini, telepon berdering. Wu Sunyi melihat bahwa itu Chen Minran. Segera setelah dia berhasil,
suara Chen Minran sangat cemas. Tuan Wu, itu tidak baik. Sesuatu terjadi. Hari ini, 35 karyawan tidak bekerja. Petik 1. Oh, untuk sesaat, Wu Sunyi hanya merasa sedikit terkejut. Suara Chen Minran melanjutkan, ponsel saya hampir tersingkir oleh 35 karyawan ini. Semua orang bertanya di mana Lin Ming sekarang. Mereka tampaknya sakit dan ingin bertanya kepada mereka. Petik 1. Mendengar ini, wajah Wu Sunyi akhirnya berubah dan berkata, apa, 35 karyawan sakit pada saat yang sama? Apakah mereka terinfeksi dengan racun mayat sebelumnya? Chen Minran berkata, saya tidak berpikir itu harus. Jangan. Mendengar percakapan, Lin Ming tidak dapat membantu memikirkan apa yang terjadi pada Bai Muyu. Dia mengambil ponsel Wu Yanyi dan berkata kepada Chen Minran, Minran, tolong balas semua karyawan dan biarkan mereka datang ke rumah Sunyi. Aku akan menunjukkannya kepada semua orang. Petik 1. Sehat. Petik 1. Hanya merespons, Chen Minran menutup telepon. Jelas, Chen Minran ingin segera memberitahu 35 karyawan. Bab 568. Pada saat ini, Bai Muyu juga tampaknya memikirkan sesuatu, berseru, Lin Ming, seharusnya tidakkah karyawan itu memiliki situasi yang sama dengan saya? Lin Ming mengangguk dengan serius, sangat mungkin. Petik 1. Lalu Lin Ming, Wu Sunyi, Bai Muyu dan Wu Lianzong semua turun. Dalam beberapa menit, pertama-tama, seorang karyawan bergegas masuk. Ketika karyawan melihat Lin Ming, dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dengan menangis. Asisten Lin, bantu aku. Kamu harus membantuku. Petik 1. Lin Ming sangat tenang. Dia membantu karyawan pertama, dan kemudian bertanya, apakah Anda memiliki lengan baru di bawah ketiak Anda? Ah, karyawan itu tertegun dan tidak berbicara. Lalu dia melepaskan pakaiannya dan mengungkapkan posisi lehernya. Wu Lianzong, Wu Sunyi dan Bai Muyu tidak bisa menahan napas pada saat yang sama. Memang, saya melihat garpu di leher karyawan. Itu menumbuhkan hal sarkoma, ukuran tinju, dengan 5 fitur di atasnya. Meskipun tidak terlihat jelas, itu benar-benar tampak seperti 5 fitur. Tidak ada keraguan bahwa sarkoma berukuran tinju ini tiba-tiba bercinta dari leher harus menjadi kepala. Dari posisi leher tempat, menumbuhkan kepala Jenderal Sarkoma, ini betapa menakutkannya. Bahkan Wu Lianzong, seorang pria yang berpengetahuan luas, tinggal sebentar. Untuk sesaat, Lin Ming mengerutkan kening. Melihat ini, karyawan itu bahkan lebih gugup. Dahinya dingin dan berkeringat, dan dia memandang Lin Ming dengan panik. Memang, jika bahkan Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi dengannya, karyawan itu juga tahu bahwa dia tidak akan pergi menemui dokter. Tidak ada keraguan bahwa rumah sakit akan menguncinya sebagai mouse dan mempelajarinya lagi. Yah, itu mungkin untukmu. Setelah beberapa saat, Wu Lianzong tenang, dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Dia memandang Lin Ming dan berkata, Asisten Lin, karyawan itu tampak lebih bingung dan berkata, Asisten Lin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Asisten Lin, Anda adalah seorang dokter ajaib. Kita semua tahu keterampilan medis Anda. Anda harus memiliki cara untuk menyelamatkan saya, benar. Karyawan itu mengatakan lebih bingung, tiba-tiba menjadi pucat, berseru dan berkata, ini bergerak. Hal ini tampaknya bergerak. Petik 1. Kemudian karyawan secara tidak sadar meregangkan tangannya, seolah-olah untuk merobohkannya. Jangan bergerak. Lin Mingleng menghentikan karyawan dan berkata dengan suara yang dalam, Anda tidak perlu khawatir. Itu hanya masalah kecil bagi saya. Petik 1. Memang, terpikir oleh Lin Minggang bahwa ketika dia bertarung dengan 3 pembunuh pertama hitam, dia tidak merasakan napas ki, bawaan ki atau dan ki dari mereka. Secara alami, Lin Ming memikirkan napas kegelapan. Memang benar bahwa 3 pembunuh pertama yang hitam memiliki udara kegelapan.
Kemudian dia memikirkan cara aneh bahwa ketiga pria itu berusia hitam tewas pertama, 3 dalam 1, 3 dalam 1, dan banyak orang yang berpisah. Lin Ming punya tebakan. Ya, itu harus menjadi tubuh dari 3 pembunuh dalam warna hitam yang menyelinap ke kota Haizu. Memikirkan hal ini, Lin Ming juga menunjukkan rasa melenyapkan di matanya dan berkata, "Penatua Wu, kamu benar. Pihak lain benar-benar membidikku. Jika aku tidak salah, pihak lain harus menjadi tubuhnya dari mantan 3 pria dalam warna hitam yang terbunuh terlebih dahulu." Petik 1. Wu Lianzong tertegun sejenak, tetapi dia juga berpikir itu sangat mungkin, jadi dia berkata, dari perspektif waktu, ketiga pria itu hitam yang membunuh yang pertama mungkin menyelinap ke kota Haizu saat ini. Dia berkata dan melihat leher karyawan, sekarang karyawan Pengyu Group Company muncul metode semacam ini yang tampaknya menyalin dan membelah. Tampaknya ontologi ini tidak hanya menyelinap ke kota Haizu, tetapi juga dimulai. Petik 1. Melihat Lin Ming dan Wu Lianzong berbicara, karyawan itu bingung. Namun, kedengarannya bahwa Lin Ming tampaknya tahu apa yang terjadi dengannya dengan sangat baik. Secara alami, dia sedikit lega. Lalu dia berkata dengan tergesa-gesa, "Asisten Lin, benar-benar menakutkan bahwa hal seperti itu tiba-tiba tumbuh di lehernya. Asisten Lin, tolong bantu aku untuk menyelesaikannya." Petik 1. Lin Ming mengangguk. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia melihat cahaya hijau muda keluar dari ujung jarinya dan memasuki saroma leher karyawan. Hal yang sama terjadi. Jejak udara hitam dan gelap, lalu keluar. Adegan aneh seperti itu secara alami semakin menakuti karyawan. Pada saat ini, keringat dingin telah merendam seluruh tubuhnya. Melihat cahaya hijau muda Lin Ming keluar dari ujung jarinya, Wu Lianzong sedikit konyol sejenak. Dia tidak bisa tidak mengatakan dalam hatinya, ini, bukankah cara untuk merilis Inateki? Hanya gerbang-gerbang Hidden Dragon yang dapat menguasai metode ini. Bagaimana bisa bocah ini? Ini, tidak, mengapa Chongenital Ki Light Green? Untuk sesaat, Wu Lianzong memiliki pemikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Tetapi pada akhirnya, tidak ada solusi. Dengan cara ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan misteri Lin Ming yang tak tertandingi. Dengan input terus-menerus dari cahaya hijau muda, sarkoma di leher karyawan segera menghilang. Udara hitam yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hijau muda akhirnya diserap oleh Lin Ming. Sarkoma di leher benar-benar menghilang. Sebelum karyawan bisa bahagia, dia tiba-tiba melihat adegan seperti itu. Dia takut dan berteriak secara tidak sadar. Dia memandang Lin Ming seperti hantu. Pada saat ini, Lin Ming tidak dapat memperhatikan reaksi karyawan. Perubahan tubuhnya membuatnya mengerutkan kening. Memang, titik cahaya hitam di antara 6 bintik-bintik cahaya kecil, dengan integrasi massa gas hitam ini, menjadi lingkaran besar. Namun, cahaya dari 5 titik hijau cahaya lainnya sedikit redup. Lin Ming memiliki perasaan bahwa 5 bintik-bintik hijau ringan ini akan sepenuhnya kehilangan cahaya mereka. Lin Ming tahu bahwa ini adalah hal yang sangat buruk. Setelah 5 bintik-bintik cahaya hijau muda ini benar-benar kehilangan cahaya, itu berarti bahwa dia hanya memiliki titik cahaya hitam yang tersisa. Pada saat itu juga berarti bahwa kekuatannya telah menurun dan ia telah kembali ke level pertama bidang gas kondensat. Terlebih lagi, Lin Ming tidak tahu konsekuensi lain yang lebih serius, tempat hitam ini akan menyebabkan. Tampaknya udara gelap tidak bisa lagi diserap. Petik 1. Di hati Lin Ming, tidak ada perkataan rahasia. Asisten Lin, bantu. Petik 1. Asisten Lin, bantu aku. Petik 1. Asisten Lin, aku akan menjadi monster. Aku akan mati. Tolong bantu aku. Petik 1. Pada saat ini, hula, ada 6 angka yang mengalir dari luar, satu persatu terlihat panik dan panik. Bab 569. Lin Ming berbisik bahwa ketika dia tidak bisa lagi bernafas di udara gelap, 6 karyawan lainnya muncul.
Lin Ming melirik dan menemukan bahwa situasi dari 6 karyawan itu bahkan lebih serius. Dia tidak bisa membantu tetapi berdatahan. Tepat, ada mata di dahi karyawan, dan Lin Ming dapat melihatnya dengan jelas. Ada udara hitam yang keluar dari mata ini. Seorang karyawan memiliki telinga ekstra, dan udara hitam dan gelap yang sama muncul dari mereka. Dari penampilan 4 karyawan lainnya, tampaknya tidak ada duplikasi atau terbagi dalam bagian tubuh mereka, tetapi Lin Ming juga dapat melihat dengan jelas bahwa ada jejak udara gelap perlahan-lahan muncul dari 4 karyawan. Ini benar-benar cara yang mengerikan dan aneh bagi anggota organisasi untuk memusnahkan dunia. Seiring dengan sekilas, wajah Lin Ming menjadi lebih bermartabat. Wu Lianzong secara alami melihat udara hitam dan gelap keluar dari 6 karyawan. Dia tidak bisa membantu berseru. Tidak, situasi dari 6 orang ini cukup serius. Aku khawatir itu tidak akan setengah jam di bawah serangan udara gelap. Petik 1. Apa? Mendengar ini, 6 karyawan, yang akan takut mati, sangat takut bahwa jiwa mereka hampir terbang keluar. Satu persatu, mereka memohon ke Lin Ming. Asisten Lin, tolong bantu aku. Aku tidak ingin mati. Petik 1. Asisten Lin, kamu adalah seorang dokter keajaiban. Kamu pasti bisa menyelamatkanku. Petik 1. Asisten Lin, tolong. Petik 1. Dengan itu, seorang karyawan tidak bisa mengurus apapun saat ini. Dengan engah, dia berlutut langsung ke Lin Ming. Tampaknya karena dia terlalu gugup dan takut, dia tidak bisa menahan gigi. Pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming masih belum melakukan apa-apa, Wu Lianzong tidak bisa bertanya-tanya. Memang benar bahwa ujung jari Lin Minggang hanya menunjukkan cahaya hijau muda, yang membuat karyawan pertama kembali normal. Sekarang selama Lin Ming melakukan ini lagi, dia pasti akan membuat 6 karyawan lebih baik. Pada pendapat Wu Lianzong, mudah bagi Lin Ming untuk menyembuhkan 6 karyawan. Tidak ada alasan mengapa dia tidak akan segera melakukannya. Untuk sesaat, Wu Lianzong secara alami merasa bingung. Melihat bahwa Lin Ming sepertinya tidak ingin bergerak, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi merasa cemas dan berkata, Lin Ming, saya pikir situasi dari 6 karyawan ini lebih buruk. Mengapa Anda tidak melakukannya? Dalam menghadapi 6 karyawan ini yang berada dalam situasi yang lebih serius, Lin Ming tentu tidak bisa tak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyerap udara gelap, jika tidak, kekuatannya cenderung turun kembali ke tingkat kondensat. Secara alami, Lin Ming tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tetapi untuk sementara waktu, dia tidak memikirkan solusi apapun, jadi Lin Ming ragu-ragu. Melihat bahwa Lin Ming masih belum mulai, 6 karyawannya tidak bisa menahan air mata di mata mereka. Melihat ini, kata Lin Ming dalam suara yang dalam, jangan khawatir, semuanya. Aku punya situasimu. Aku sedang memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan situasimu. Anda tidak perlu khawatir. Petik 1. Melihat Lin Ming, bukan itu dia tidak ingin membantu, tetapi dia hanya berusaha menemukan jalan. Secara alami, 6 karyawan lega. Mereka telah melihat keterampilan medis Lin Ming untuk waktu yang lama, dan mereka secara alami percaya pada kata-katanya. Sekarang, 6 karyawan tersebut tidak terlihat begitu gugup, takut dan ketakutan. Memang, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa ada 35 karyawan dalam situasi ini. Sekarang ada 6 karyawan, ditambah yang pertama, yaitu 7, dan kemudian ada sebanyak 28 karyawan. Hanya sekarang, Lin Ming saja merilis lampu hijau cahaya untuk membuat seorang karyawan pulih seperti biasa, dan lampu hijau cahaya dalam tubuhnya akan diredupkan. Jika metode yang sama digunakan untuk menyelesaikan semua masalah dari 34 karyawan lainnya, tidak ada keraguan bahwa Lin Ming berpikir bahwa kekuatan sebenarnya pasti akan turun dari tingkat saat ini 6 dari lapangan gas kondensat ke tingkat 1 gas kondensat bidang. Tapi Lin Ming juga tahu bahwa jika dia tidak bisa menyelamatkan karyawan tersebut, maka hampir semua orang sudah mati.
Ketika ia memikirkan hal ini, Lin Ming merasa sedikit cemas. Asisten Lin, bantu aku. Petik 1. Asisten Lin, bantu aku. Petik 1. Sama seperti Lin Ming sedang memikirkan solusi, karyawan lain muncul. Satu persatu, mereka bergegas masuk langsung. Ketika mereka datang ke Lin Ming, mereka semua tampak bingung dan takut. Segera setelah itu, karyawan lain juga muncul. Lin Ming menyapu matanya. Itu benar. Ada 35 karyawan. Mereka semua di sini sekarang. Ini Mari awalnya tidak menghitung ruang tamu kecil, tiba-tiba muncul beberapa ramai. Semua orang juga melihat Lin Ming, menunggu tangan Lin Ming untuk mengatasi situasi setiap orang. Pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming masih diam, Wu Lianzong tidak berniat untuk melakukan apa-apa. Dia tampak memikirkan sesuatu dan berbisik ke Lin Ming. Lin Ming, ada apa? Apakah ada sesuatu yang salah dengan Anda? Untuk sesaat, Lin Ming juga mengatakan terus terang, pada kenyataannya, itu bukan situasi, hanya saja saya tidak bisa menyerap udara gelap lagi, jika tidak, kekuatan saya akan menurun. Nah, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Wu Lianzong tidak bisa membantu makhluk tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Memang benar bahwa jika ia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang ini, tapi pada biaya penurunan kekuatannya, ia tidak akan menyimpan mereka jika ia tidak harus berpikir tentang hal itu. Pada saat ini, ia secara alami mengerti mengapa Lin Ming ragu-ragu. Kenapa begitu banyak orang? Pada saat ini, ketika suara mencurigakan masih terngiang di pintu, angka sudah melintas di, dan kemudian sosok lain melintas di. Tetap mata untuk melihat, Wu Lianzong tidak dari pertama terkejut, melihat dua angka-angka ini. Cara, Penatua Besar, 3 tua, bagaimana kau datang? Memang benar bahwa dua tokoh yang tiba-tiba ini Yi Xiyang dan Yi Xifeng. Yi Xifeng menatap Wu Lianzong dan mendengus pertanyaan langsung. Tetua Wu, mengapa kau dengan Lin Ming? Apakah Anda tahu bahwa dia adalah musuh Yin Longmen? Wu Lianzong tidak bisa membantu mengerutkan kening, dan kemudian ia bisa melihat sesuatu. Memang benar bahwa ayah dan anak Yi Zansong dan Yi Yingyao meninggal di tangan Lin Ming. Maka itu jelas apa yang dua tersembunyi Longmen tetua dari keluarga Yi datang untuk melakukan. Begitu ia memikirkan hal itu, Wu Lianzong mengatakan, Tua 3, Anda salah paham. Aku di sini karena aliansi untuk menghancurkan dunia. Petik 1. Liga Destruksi Dunia. Mata Yi Xiyang ini tampaknya sadar disapu oleh jejak ketakutan. Wu Lianzong melirik banyak karyawan, dan kemudian berkata ke Yi Xiyang, ya, orang-orang dari Miesimeng memang menyelinap ke Haizu kota, dan mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak lain, yang membuat orang-orang ini memiliki semua jenis mengerikan dan situasi yang aneh. Petik 1. Bahkan, ketika Yi Xiyang dan Yi Xifeng muncul, mereka juga diperhatikan sesuatu yang salah dengan orang-orang ini, tetapi mereka tidak melihat dari dekat. Sekarang mereka mendengar Wu Lianzong mengatakan bahwa melihat mereka dengan hati-hati, mereka tidak bisa membantu mengambil napas pada saat yang sama. Bab 570. Memang benar bahwa ketika mereka melihat masa lalu seperti ini, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Ada semacam perubahan abnormal pada semua orang. Beberapa memiliki ketiak ekstra, atau sepasang lengan. Beberapa dari leher keluar dari panjang sarkoma besar, yang dapat dilihat pada fitur-fitur wajah, jelas merupakan kepala. Beberapa juga memiliki kaki ekstra dari pinggang. Bagaimanapun, masing-masing memiliki situasinya sendiri. Tampaknya setiap situasi tidak terbayangkan. Itu membuat orang merasa bahwa hal semacam ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Tetapi setiap jenis situasi benar-benar muncul di depan kita. Dengan cara ini, bagaimana mungkin Yi Xiyang dan Yi Xifeng tidak diam-diam ketakutan, dan bagaimana mereka bisa napas dingin? Setelah itu, Yi Xiyang masih tampak luar biasa dan bertanya kepada Wu Lianzong, Penatua Wu,
apakah Anda yakin bahwa orang-orang ini telah menjadi seperti ini karena upaya organisasi Liga Destruksi Dunia? Wu Lianzong mengangguk tanpa ragu-ragu, aku yakin. Petik 1. Kemudian setelah melihat Lin Ming, Wu Lianzong berbicara tentang 3 pria dengan warna hitam yang membunuh yang pertama. Apa? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Setelah mendengar ini, Yi Xiang berseru dan menatap Lin Ming dengan terlihat kaget di wajahnya. Untuk sesaat, bahkan Yi Xifeng sedang linglung dan menatap Lin Ming. Kemudian Yi Xiang dan Yi Xifeng tidak bisa tidak saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa beruntung pada saat yang sama. Memang benar bahwa Lin Ming bahkan dapat berurusan dengan pembunuh pertama Liga Destruksi Dunia. Tidak mudah untuk berurusan dengan 2 penatua Longmen yang tersembunyi. Tampaknya Lin Ming tidak membunuh mereka sebelumnya. Dia berbelas kasih. Memikirkan hal ini, Yi Xiang dan Yi Xifeng tidak bisa menahan napas lega. Adapun apa yang Yi Xiang dan Yi Xifeng berpikir setelah mendengarkan kata-kata Wu Lianzong, Lin Ming secara alami tidak tahu. Bahkan, dia tidak peduli apa yang dipikirkan 2 Presbyterians Longmen tersembunyi sama sekali. Namun, dia setuju dengan kekuatan penatua Yin Longmen. Hanya ketika dia bertemu dengannya yang lebih memberontak bahwa dia menjadi lebih lemah. Setelah memikirkannya, dia bertanya, 2 tetua, Anda mendapat informasi lengkap. Apakah Anda memiliki solusi untuk situasi ini? Untuk sesaat, mereka diam. Tetapi segera, Yi Xiang juga berkata, jika ini benar-benar sarana anggota organisasi Liga Pemusnahan, maka saya memikirkan seseorang yang disebut separatis. Petik 1. Yi Xifeng di sebelahnya juga memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, memang benar bahwa kebisingan ini memiliki tubuh abadi. Bahkan jika dia hanya memiliki 1 rambut yang tersisa, dia bisa dilahirkan kembali, dan sarana dia menggunakannya. Jika dia menggunakannya sedikit, dia bisa membuat tubuh manusia cacat. Petik 1. Setelah mendengarkan mereka, Lin Ming hanya merasa bahwa dia telah mendengar banyak omong kosong. Dia memutar matanya dan berkata, "Yah, 2 tetua gerbang naga tersembunyi, apakah Anda punya solusi?" Sehat. Untuk sementara waktu, mereka sepertinya sedikit malu. Mereka tertegun dan tidak berbicara. Melihat ini, Lin Ming secara alami mengerti bahwa ketika 2 pertapa menghadapi situasi ini, mereka tidak ada hubungannya. Seolah-olah merasakan mata yang menghina Lin Ming, Yi Xiang tidak bisa tidak mengatakan, biarkan aku jujur. Bahkan, Yin Longmen telah memperhatikan aliansi anti dunia untuk waktu yang lama. Meski sudah ada beberapa konfrontasi dengan anti dunia aliansi, setiap kali, Yin Longmen menderita kerugian. Sarana anggota organisasi Liga Destruksi Dunia tidak terbatas dan bervariasi, yang membuatnya tidak mungkin bagi orang untuk mencegah. Aku takut bahkan jika pemimpin Longmen Sekte tersembunyi ada di sini sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi ini, kecuali. Petik 1. Yi Xifeng juga tampaknya memikirkan sesuatu, lalu berkata, kecuali kita bisa menangkap separatis ini. Petik 1. Haha. Lin Ming mencibir lebih menghina dan berkata, saya pikir gerbang naga tersembunyi sangat kuat sehingga bahkan anggota organisasi Liga Destruksi Dunia tidak dapat melakukan apa-apa. Petik 1. Yi Xifeng tidak bisa menahan huming. Dia memandang Lin Ming dan berkata, bukankah kamu sangat kuat? Apakah kamu bahkan membunuh 3 separatis? Anda harus dapat menyelesaikan situasi ini dengan mudah. Petik 1. Mendengar Yi Xifeng mengatakan ini, Lin Ming bergerak di dalam hatinya dan menatap Yi Xifeng. Lalu dia berkata, secara alami aku punya solusi, tetapi jika aku bisa menyelesaikannya, kamu harus menjanjikan satu hal. Petik 1. Isi yang tidak dapat membantu mencicirikan, apakah Anda bercanda? Gelang gerbang naga tersembunyi ada di sini, dan itu tidak dapat diselesaikan. Bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Kenapa? Takut, tidak berani berjanji. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Bersenandung.
Yi Sifeng tampak sedikit cemas. Dia mendengus dan segera berkata, jika Anda benar-benar dapat menyelesaikan situasi orang-orang ini, jika Anda tidak mengatakan satu hal, bahkan jika ada 10 hal, saya berjanji kepada Anda, itu tidak masalah. Petik 1. Kata-kata ini adalah untuk membiarkan Yi Si yang mendengarkan mengejutkan, tetapi mengatakan kehabisan kata-kata, sama dengan mencurahkan air, ingin mengambil kembali juga tidak dapat mengambil kembali. Lalu dia hanya bisa meminta Lin Ming dengan cara yang khawatir, apa yang kamu ingin kita janjikan? Lin Ming berkata sambil tersenyum, jangan gugup. Aku tidak akan mempermalukanmu. Untukmu, itu hanya hal yang sangat sederhana. Biarkan Ibu Yi Xinrong Jiang Ning pergi. Petik 1. Untuk sesaat, Yi Xiang dan Yi Sifeng tertegun, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang dikatakan Lin Ming. Kenapa? Tidakkah kamu tahu bahwa Fu Yinping mengunci Jiang Ning sebelumnya? Kata Lin Ming. Yi Xiang hanya dengan suara ini, lalu berkata, ini benar-benar masalah sepele, setelah saya kembali untuk menyelidiki, jika Jiang Ning benar-benar dikurung, saya secara alami dapat melepaskan manusia. Petik 1. Lin Ming. Pada saat ini, Yi Sifeng menatap Lin Ming dan berkata, kami telah berjanji kepada Anda masalah ini, tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikan situasi orang-orang ini, maka Anda harus pergi ke Yinlongmen untuk mengaku bersalah dan dihukum. Lin Ming. Mendengar ini, Bai Muyu merasa gugup. Memang benar bahwa sebelumnya, Lin Ming dengan mudah memecahkan situasi dan karyawannya, tetapi kemudian Lin Ming ragu-ragu. Dia tidak bisa melihat bahwa Lin Ming berada dalam situasi. Pendapat Bai Muyu, tidak mudah bagi Lin Ming untuk menyelesaikan masalah 34 karyawan yang tersisa. Lin Ming membunuh Yi Zansong, Yi Yingyao, dan Fu Yinping. Selain itu, Lin Ming juga memiliki perseteruan yang dalam dengan keluarga pertapa dan Yinlongmen. Jika Yi Xiang dan Yi Sifeng benar-benar membawanya ke Yinlongmen, dia tidak akan bisa keluar lagi. Muyu, kamu tidak perlu khawatir. Secara alami, kita dapat melihat kekhawatiran Bai Muyu, dan Lin Ming memberi Bai Muyu tampilan yang meyakinkan. Kemudian tubuh Lin Ming melintas dan menghilang di depan kerumunan. Memang, hanya ada satu cara yang bisa dia pikirkan, dan hanya satu cara dia bisa mencoba. Itu adalah cabang yang tampak biasa, tetapi pada kenyataannya itu sangat aneh dan misterius. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.